pula, dan mereka sangat sadis. Itu pula yang disampaikan oleh Hakim Ketua, Ibu Etik waktu itu ketika ditanya wartawan. Yang motor kekejamannya sangat sadis. Saya masih punya clippingnya. Saya masih pegang clipping korannya. Jadi setiap Saka Tatal dibawa ke ruang sidang menuju lorong, jangankan Saka, saya juga mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Saya sempat diludahi karena dianggap membela pembunuh. Bahkan ada anggota dewan namanya Pak Jafarudin yang langsung memimpin sidang. Dengan suara keras dia menyatakan, nanti anaknya pengacara juga mengalami nasib serupa seperti Vina. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini jangan bosan-bosannya ya untuk mengikuti perkembangan menuju kebebasannya 7 orang terpidana tak bersalah korban rekayasa kasus. Kali ini Bu Titin ya menjadi saksi di sini. Dan Bu Titin bercerita masalah persidangan di tahun 2016 itu penuh dengan intimidasi dan ya waktu itu yang diduga para tersangka pembinian dan pemerkosaan yang tidak berdosa itu selalu diancam ya, keluar dari persidangan juga diludahin, di banyak masa yang nggak suka ya, masa yang dikerahkan oleh seorang anggota dewan. Dan Bu Titin juga sempat diludahin, dimaki-maki oleh pengunjung dan juga mobilnya di goyang-goyang di parkiran mobil ya di pengadilan. Dan para saksi, ada oknum saksi dari penyidik yang mengintimidasi saksi yang membela terpidana. Itu oknum penyidik itu membawa beceng dan mengacung-acungkan beceng. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita simak ya. Mobil saya juga sempat digoyang-goyang, walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Saka Tatal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Saka Tatal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Saka Tatal, di pintu ruang sidang Saka Tatal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan satu, nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan berkas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang di wilayah pintu ya, di pintu persidangan di tahun 2016 waktu sidang Saka Tatal, polisi bersenjata lengkap seolah-olah menyidang teroris, seolah-olah. Dan ini Bu Titin sangat shock sekali ya menceritakan masa lalunya yang menjadi kuasa hukum dari beberapa terpidana yang tidak berdosa itu, dan kalah telak karena oknum penyidik sudah bisa menguasai atau menyetir jaksa dan hakim, dan juga menyetir masa pengunjung maksudnya. Nah inilah tangisan Bu Titin mengingat masa lalu di tahun 2016. Oke kawan, langsung kita simak aja untuk penjelasannya menuju kebebasan 7 terpidana. Oke gas. Perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan berkas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang TK hari ini jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan, dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh. Justru yang ngomong pistol itu disimpan karena kekhawatiran justru dari pengacara. Kemudian juga ada seorang penyidik yang ada seorang anggota kepolisian yang waktu itu dijadikan saksi
Karena sebetulnya di sidang dewasa, anak-anak sudah menyatakan, saya disiksa, saya disetrum, terpaksa mengakui sesuai BAP karena sudah ditulis di papan tulis. Itu sebenarnya sudah disampaikan di sidang 2016. Saya disuruh minum air kencing, sebetulnya sudah, dan itu saya cantumkan dalam pledoi saya sebetulnya. Tetapi semua diabaikan oleh majelis. Kemudian juga ada seorang, saya lupa namanya, dia masuk, mohon maaf, kalau waktu itu kami melihatnya dia dalam kondisi yang tidak stabil. Karena ketika diminta menjadi saksi marah-marah, kemudian ketika dikonfirmasi apakah betul orang ini yang melakukan saksi yang melakukan pemukulan, waktu itu saya ingat betul Eko yang mengangguk. Iya betul, Bapak ini yang mukul saya. Tetapi saat itu saksi dari kepolisian bangun dengan menarik kursi, kemudian ketika keluar dari ruang sidang, sebelum keluar dari sidang, dia berbalik, terus menunjukkan tangan seperti pistol ke Eko di depan majelis, di depan jaksa, kemudian keluar dan membanting pintu. Itu yang saya sebut penganiayaan secara psikologis, dan itu tidak siapapun berani menegur. Hakim waktu itu menjelaskan, mohon maaf, harap dimaklumi karena yang bersangkutan sedang sakit. Jadi hakim yang membela pada saat itu ketika, ya saya lupa orangnya, saya lupa siapa. Jadi hakim ketua yang menyatakan dimaklumi aja karena yang bersangkutan sedang sakit. Demi Allah saya katakan itu yang sebenarnya. Ada Cindy Sembiring yang juga hadir di ruang sidang dan merupakan pengacara Rivaldi. Boleh dikonfirmasi ke semua termohon. Siap, pemohon. Saya lupa yang mulia, saya lupa. Atas perkara yang nomor 4 dan nomor 3. Karena kan sidangnya sebenarnya jadi satu, ya? Enggak, perkara nomor 4 dulu, ketika sudah selesai perkara nomor 3. Nah, saya tuh walaupun perkara nomor 3 saya tidak keluar dari ruang sidang gitu. Yang perkara nomor 3 atas nama Eko, karena waktu itu Eko yang langsung ditunjuk oleh yang bersangkutan. Yang mulia, boleh kita minta konfirmasi dari pemohon Eko untuk berkaitan dengan kesaksian tadi untuk menguatkan betul apa tidak supaya kita confirm. Nanti Pak, kan ada tanggapannya. Oh ya, kalau diizinkan mulia, maksudnya untuk Mobil saya juga sempat digoyang-goyang, walaupun saya berusaha parkir agak jauh. Kemudian intimidasi itu kami rasakan betul karena saksi-saksi alibi yang dihadirkan itu datang tanggal jam 9 pagi, tetapi sidang baru menjelang maghrib. Kita kondisi sudah sangat lelah, psikologis kami juga sudah rusak. Karena semua saksi juga sepertinya sudah ada yang menginformasikan kalau saksi-saksi itu akan meringankan Zakat Natal. Jadi saksi juga mendapat perlakuan yang sama. Kemudian dari Kejaksaan Tinggi juga hadir di ruang sidang Zakat Natal. Aparat dari kepolisian selalu bersenjata lengkap di dalam ruang sidang Zakat Natal, di pintu ruang sidang Zakat Natal. Kemudian pada sidang dewasa ternyata kondisinya lebih parah lagi karena saya juga menjadi kuasanya Sudirman. Sebetulnya di ruang sidang dewasa itu 2 perkara sekaligus dijadikan satu, nomor perkara nomor 4 dan nomor perkara nomor 3. Jadi walaupun saya pegang perkara nomor 4 atas nama Sudirman yang bergabung dengan berkas perkaranya Hadi dan kawan-kawan, tetapi saya juga bisa menyaksikan digelarnya sidang Eko dan Rivaldi yang di berkas terpisah, karena waktu itu majelis mengizinkan, udah daripada mondar-mandir ibu diam aja di dalam tapi tidak bertanya karena bukan perkara yang dipegang. Kalau dalam sidang TK hari ini, jaksa selalu menanyakan apakah ada penganiayaan, pemukulan oleh hakim dan jaksa. Sebetulnya saya yang bisa bercerita. Secara psikologis kami dirusak betul-betul oleh penyidik yang masuk dengan membawa pistol untuk memberikan keterangan. Dan jaksa sama sekali tidak pernah memerintahkan pistol itu ditaruh.